wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas 12-1. Kali ini kami akan melakukan observasi dan juga wawancara kepada salah satu narasumber kami yang melakukan budidaya ternak kalkun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Halimah Rai Jasmine. Nama saya Galung Harani. Nama saya Salsabila Zakia. Nama saya Naila Fitri. Nama saya Naufal Nadifta. Nama saya Fauzan Sultan Hidayat. Ikutin terus ya. Baik, selamat sore teman-teman. Kali ini kami sudah berada di lokasi budidaya unggas kalkun. Kini kita sudah berada dengan narasumber kita. Boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Taufik. Dengan Bapak Taufik. Izin ya Bapak, kami di sini izin mewawancarai untuk bertanya mengenai budidaya kalkun. Pertama mungkin kita mau tanya dulu nih, motivasi Bapak tuh apa sih untuk melakukan budidaya unggas kalkun? Awalnya memang suka pelihara 2 ekor dulu awalnya. Terus tahunnya sampai banyak, sampai 21 ekor. Nah, kebingungan nih gimana nih 21 ekor, itu awalnya. Kemudian coba ditawarkan di OLX, dulu masih toko bagus waktu berapa tahun yang lalu tuh. 1 jam di posting di OLX, ditelepon orang, Pak itu kalkunnya dijual semua? Ya, ditulisnya sana 300.000. Akhirnya ditawar 275, ambil semua. Tahunya tukang sate kalkun di Puncak. Datang ke sini memang sudah itu. Nah, di situ mulai kepikiran, ini kalkun ada yang minat nih berarti. Nah, sejak itu budidaya kalkun terus dibanyakin. Itu awalnya. Selanjutnya dari budidaya kalkun ini tantangan utamanya apa sih Pak? Tantangan utamanya itu penyakit ya, hanya penyakit. Kalkun ini kurang cocok di udara dingin sebenarnya, makanya di Puncak dia nggak pelihara tukang satenya, dingin kan. Nah, terus penyakitnya itu biasanya itu dia sensitif ke pencernaan. Nah, kalau makannya nggak bagus, kena pencernaannya, nah di situ masalahnya. Jadi makan nasi basi itu nggak bisa kalau kalkun. Beda sama entok ya, entok nasi basi pun dimakan sama dia. Berarti lebih ke pakannya ya Pak ya? Ya, pencernaannya. Problemnya. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang tadi apa ya Pak? Obatnya. Jadi gini, kalau pagi dikasih makan terus ada 1 ekor nggak mau makan, nah ini pasti masalah nih tapunya. Kelihatan nggak mau makan, tapi dia masih sehat, tapi dia nggak mau makan. Pasti pencernaannya masalah. Dikasih obat langsung hari itu juga. Sorenya pas dikasih makan dia udah mau makan, berarti udah sembuh dia. Tapi kalau sore dia nggak mau makan lagi, kasih obat lagi, mulai dipisahkan. Nah, nanti dilihat kotorannya pasti berbeda itu. Kalau yang sakit itu dari kotorannya bisa ketahuan. Kenapa dia dipisahkan? Karena makannya nanti kalau digabungkan habis sama yang sehat kan, dia nggak kebagian. Jadi dia dikurung sendiri, dikasih makan. Besok habis nggak nih? Kalau nggak habis berarti besok mulai dikasih obat dan disuapin. Kalau nggak sembuh nih, mulai disuapin dia. Nah, kalau sampai mau makan, begitu dia mau makan, udah berhenti obatnya. Itu aja solusi tadi. Nah, kebutuhan pasar terhadap hasil produk budidaya unggas telur atau daging Pak? Kalau dulu masih ada juga yang telur, tapi belakangan ini mulai ke daging kalkun ini. Karena apa? Badannya kan besar. Jadi kalau November nih biasanya November itu di Puncak di Lembang itu banyak bule-bule yang ngadain acara Thanksgiving. Nah, itu kan suka bakar kalkun mereka. Nah, yang jantannya itu biasa dibeli. Tapi kalau yang pembeli lain rata-rata itu peternak baru pengen coba atau beli anaknya. Nah, yang sering itu beli anaknya. Tapi bagi peternak sebenarnya beli anaknya lebih enak, lebih suka dijual anaknya. Karena begitu netes harganya bisa 50.000. Kalau indukan itu jantan tuh bisa 400.000. Tapi nggak sesering jual anaknya 50.000. Tapi sebenarnya 50.000 tuh mahal daripada jual 400.000 umur 8 bulan gitu. Jadi lebih banyak ke daging mungkin ya. Nah, pasar tujuan Bapak untuk budidaya kalkun ini apa ya? Apa? Pasar tujuannya? Pasarnya sebenarnya kalkun ini sedang kita peternakan unggas bejo memang sedang menggalakkan orang mau makan kalkun.
seperti dia mau makan ayam. Nah sebenarnya kalkun ini dagingnya lebih enak sebenarnya. Tapi kalau dilihat per kilo, sebenarnya kalkun ini jadi lebih murah. Kalkun 400.000 itu kan bisa 7 kilo beratnya. Tapi kalau dibagi sama ayam yang 1 kilo dia misalnya 75 kan bisa kekejar itu harganya. Ya sekarang kita tuh kenapa peternakan ini sebenarnya pengen kalkun itu menjadi konsumsi yang biasa di Indonesia. Itu arahnya ke sana sebenarnya. Rendah kolesterol, karena pakannya itu dia lebih banyak ke daun-daunan, 70%. Oke Bapak, di sini selanjutnya ada pertanyaan kayak bagaimana penyebaran promosi yang Bapak lakukan? Promosi yang dilakukan kan kita di YouTube ada rata-rata dari Google. Jadi dari FB juga ada. Tapi ya, pasarnya FB sama pasarnya Google beda itu. Iya. Kalau FB harganya lebih rendah lagi daripada kalau di Google. Itu aja. Jadi untuk promosinya bisa dari Google dan Google, YouTube, Facebook, OLX. Nah, selanjutnya Pak, tips untuk yang ingin memulai usaha budidaya unggas kalkun ini gimana sih Pak? Sebenarnya kalau mau memulai sebenarnya lebih bagus mulai dari beli anak. Jadi dia ada rasa dia ada prosesnya dia sampai dia besar kan. Nah, karena Bapak sebenarnya selama ini kalau ada yang beli anaknya dikasih tahu. Jangan selama umur sampai belum 3 bulan jangan turun tanah. Dikasih tahu obatnya kalau sakit. Nah, itu kelebihan di sini. Di sini semuanya dibuka. Jadi kalau mereka beli dikasih tahu jangan turun tanah. Kalau kalkun tuh sampai 3 bulan jangan turun ke tanah. Terus obatnya ini kalau sakit ini. Nah, sering mereka akhirnya kalau ada apa-apa WA gitu. Jadi selanjutnya, apa sih peluang usaha di masa depan menurut Bapak di usaha kalkun ini? Sebenarnya peternakan itu akan bagus ke depan ini, ya. Cuma bukan kalkun. Kalkun ini kan belum familiar orangnya untuk makan kalkun kan. Nah, cuma kita punya tugas di sini ada beberapa kelompok yang sedang menggalakkan bagaimana supaya kalkun itu menjadi konsumsi yang harian jadinya. Makanya di sini juga sebenarnya ada ayam KUB itu ayam potong. Tapi juga ayam petelur itu yang hariannya orang sekarang pengennya itu, atau ayam Brahma dari sana. Ayam Brahma itu di sini ayam hias namanya jadinya, padahal di Amerikanya itu ayam pedaging. Itu termasuk entok jumbo Blitar itu. Keuntungan sama kerugian apa sih yang Bapak dapat selama ini budidaya? Kalau ruginya nggak pernah dipikirin ya, karena suka soalnya ya, suka. Kalau untungnya itu sebenarnya gimana ya, selama pakannya terpenuhi masih ada sisa uangnya, gitu aja. Keuntungannya itu. Ya, cuma kalau kadang-kadang kan sampai pembelian tuh sebulan waktu itu pernah sampai 10 juta. Sampai 10 juta itu lagi kencang-kencangnya. Dulu di sini kalkun semua nih. Sama di kamar itu nanti bisa dilihat. Di kamar tuh juga ada kalkun dulunya. Kalau di YouTube ada tuh di sini lagi banyak-banyaknya kalkunnya. Nah, cuma sekarang memang lagi nggak banyak. Waktu itu pernah sempat ditinggal sebulan, berkurang lah kalkunnya. Makanya tahun lalu kayaknya anak SMA 5 tidak ada yang kesini, di cancel semua. Kayak jangan sekarang karena ternaknya kosong gitu. Selanjutnya Pak, Bapak sudah berapa lama menjalankan usaha ini Pak? Kayaknya 10 tahunan ya. 10 tahunan. Cukup lama ya Pak? Lama. Karena hobi ya, dari bujangan memang suka pelihara. Emang dari dulu ya? Dari dulunya suka pelihara gitu. Jenis unggas apa yang Bapak paling banyak dibudidayakan di sini Pak? Kalau sekarang binatangnya yang unggasnya yang paling lagi banyak sekarang ayam KUB. Ayam KUB itu anaknya aja itu udah ada 100 ekor tuh di dalam tuh. Di kamar itu juga ada 100 ekor. Di kamar nanti ada, tapi belum dewasa, masih umur kecil. 2 bulan, 1,5 bulan. Ini baru setengah bulan. Tuh. Kalau kalkun kan udah pada dewasa dan ada kalkun di sana anaknya di dalam. Nah, ya mungkin itu ya Pak beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Semoga sukses selalu untuk peternakannya dan semoga bisa memberi motivasi dan gambaran juga ya untuk kita anak muda, untuk banyak orang juga mengenai budidaya kalkun ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dadah.
di budidaya ternak kalkun. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan motivasi juga untuk semuanya. Dadah. Padu guys. Wey, kalah. Ini aku gini. So guys. Kalah guys.